إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai saat ini masih kita dapatkan. Semoga hadir kita di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah ini membuktikan bahwasanya kita adalah hamba-hambanya yang bersyukur, mampu mentasarrufkan, memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang beribadah, mengandung nilai ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan nikmatnya, karunia kepada kita ila akhiril hayat sampai Allah wafatkan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau, istiqomah dalam menegakkan dinullah, dalam menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil ma'ad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak henti-hentinya khatib berpesan khusus buat diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Mari sama-sama kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Dikala senang kita bertakwa kepada Allah maupun juga dikala sulit. Dikala aman kita bertakwa kepada Allah, terlebih di masa sulit dan di masa saat ini di mana wabah masih ada di tengah-tengah kita.
terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita takwa, maka segala macam musibah, segala macam bencana, wabah dan lain sebagainya segera berakhir. Amin Allahumma amin. Kita berusaha untuk terus menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang senantiasa berbuat amal-amal saleh kapanpun dimanapun kita berada, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya kapanpun dimanapun kita berada. Singkatnya, takwa itu tidak hanya berada di masjid, tidak hanya berada di majlis ta'lim, tapi takwa itu ada di mana saja kita berada dan dengan siapa kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu sangat memuliakan manusia tanpa terkecuali, termasuk kita semua. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 70. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Warzaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rezeki, berikan rezeki kepada manusia itu dari yang baik-baik. Fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan kepada manusia dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita. Bahkan Allah tidak hanya berkalam di dalam Al-Qur'an, tapi juga Allah membuktikan bagaimana makhluk yang Ia ciptakan setelah diciptakannya jin dan malaikat ternyata lebih unggul dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Sehingga ketika para malaikat mempertanyakan tentang kedudukan manusia yaitu Nabi Adam, Allah jawab dengan kemampuannya yang luar biasa. Ketika para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama-nama, konsep-konsep, ternyata malaikat tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah. Namun ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tersebut. Sehingga dari sanalah kemudian malaikat disuruh untuk memberikan penghormatan yang tinggi kepada makhluk yang namanya manusia, yang diwakili oleh seorang Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surah At-Tin, surah yang sering kita baca, Allah juga tegaskan tentang begitu sangat terhormatnya kedudukan manusia. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Jasmaninya baik, bahkan rohaninya juga baik. Allah bahkan menyebut manusia itu tidak hanya al-insan, tapi ada banyak sebutan seperti an-nas, nas, unas, ya. Kemudian juga Allah sebut dengan al-bashar, Allah sebut juga dengan Bani Adam dan lain sebagainya. Tentu istilah-istilah atau terminologi itu punya maksud-maksud tersendiri yang itu menggambarkan begitu sangat mulianya, terhormatnya, baiknya kedudukan manusia.
Lalu kemudian hadirin, berikutnya adalah bagaimana dengan kita. Kalau Allah tadi sudah tegaskan di dalam firman-Nya bahwa Allah begitu sangat menghargai, menghormati manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mampu menjaga kehormatan tersebut? Kalau Allah saja menghormati kita sebagai manusia, maka kita pun juga tentu harus memberikan penghormatan, memuliakan diri kita. Dan ternyata banyak di antara manusia itu yang tidak mampu untuk menjaga kemuliaan yang telah Allah anugerahkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana manusia itu bisa menjaga kehormatan yang telah Allah berikan kepadanya? Jawabannya adalah dengan cara menjaga fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kita manusia. Selagi manusia menjaga fitrahnya, maka pada saat itu pula dia sesungguhnya sedang memuliakan dirinya. Tapi ketika manusia itu tidak menjaga fitrahnya, maka dia sedang merendahkan dirinya. Para ulama telah menjelaskan tentang fitrah manusia, yang ternyata fitrah ini adalah merupakan satu kebutuhan mendasar bagi manusia yang harus dijaga. Para ulama usul fikih misalnya menyebut ada maqasidus syariah. Ada 5 tujuan Allah menurunkan syariat. Dan tentu dengan menjaga 5 ini, maka ini adalah sebuah upaya untuk kita menjaga kehormatan diri kita. Apa yang 5 itu? Pertama adalah din, menjaga agama dengan cara menjaga tauhid. Kemudian menjaga jiwa, yang kedua. Lalu kemudian menjaga harta. Syariat diturunkan oleh Allah untuk menjaga harta benda. Lalu kemudian syariat diturunkan oleh Allah untuk menjaga keturunan dan juga kehormatan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita saat ini berupaya untuk menjaga jiwa kita dari wabah yang sekarang ini sedang melanda negeri kita, maka upaya ini adalah merupakan satu bentuk ikhtiar kita dalam rangka menjaga diri kita. Sehingga dengan menegakkan disiplin, dengan menegakkan protokol kesehatan, maka ini sesungguhnya satu upaya kita untuk menjaga diri kita. Yang kata Allah, Allah larang kita untuk menceburkan kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian kata Nabi, la darara wa la dirar. Jangan kalian memberikan bahaya buat diri kalian maupun juga memberikan bahaya buat orang lain. Dan dalam situasi dan kondisi saat ini, maka sangat tepat kalau kita terus berusaha menjaga kesehatan kita, pola hidup kita, pola makan kita, dan juga kita menjaga lingkungan kita agar kita bisa menjaga diri dari berbagai macam musibah yang saat ini telah melanda. Lalu kemudian hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga patut menjaga kehormatan yang telah Allah anugerahkan buat kita, yaitu dengan cara menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Apalagi di musim pandemik seperti saat ini, maka sangat rentan sekali kita terjatuh kepada satu kondisi keberimanan yang semakin rapuh. Ketika seseorang saja misalnya dia begitu sangat takut, khawatir dengan yang namanya corona, padahal corona itu adalah makhluk Allah, maka sesungguhnya ini akan berakibat kepada keimanan yang ada pada dirinya. Sesungguhnya bagi orang beriman itu yang ditakutkan itu adalah bukan virusnya, tapi yang ditakutkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya
ketika kita sudah berusaha maksimal, ya, maka kalaupun memang Allah takdirkan kita kena virus, ya kena virus. Ya. Tapi kemudian juga sebaliknya, ketika memang ada orang yang memang ya dia belum berusaha maksimal, tapi Allah jaga, ya dia terjaga. Tapi kemudian memang kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk menjaga diri, dan kalau sudah menjaga diri secara maksimal, maka ini adalah jalan yang dibenarkan. Kalaupun ternyata memang Allah takdirkan lain, maka itu sesungguhnya adalah bukan urusan kita. Yang penting adalah bahwa kita disuruh untuk berikhtiar, untuk menjaga dari berbagai macam bahaya dan juga kemudaratan. Sehingga jangan sampai kemudian kita berdampak, adanya kondisi musibah seperti ini berdampak kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang perlu kita jaga, kita pelihara adalah ketauhidan kita kepada Allah. Dan ini adalah merupakan sebuah fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, la tabdila khalqillah. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus, yaitu agama tauhid, ya, yang kalian diciptakan allati fatara nasa 'alaiha, yang manusia itu diciptakan atas fitrah itu. Jadi kita tetap kepada fitrah Allah, apa yaitu kita berislam dan kemudian menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang bertauhid kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak bisa bertauhid kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah menjatuhkan dirinya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya hadirin adalah dengan menjaga eksistensi diri, keberadaan diri kita. Artinya segala macam pandangan-pandangan negatif kita terhadap diri kita harus kita jauhi. Karena sesungguhnya ketika kita berpandangan negatif terhadap diri, maka sesungguhnya ini berarti kita sedang merendahkan diri kita, padahal Allah telah memuliakan kita. Sehingga sikap optimis, maka ini adalah merupakan satu sikap orang yang beriman. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menjaga keberadaan diri kita agar jangan ditindas oleh orang lain atau kelompok lain. Ya, sehingga secara batin ketika kita bisa bertauhid kepada Allah, menjaga tauhid kita, sesungguhnya kita sedang menjaga kehormatan diri kita. Dan secara zahir ketika kita menjaga diri kita dari segala macam penindasan, penjajahan dari luar diri kita, berarti kita pada saat itu sedang menjaga kehormatan diri kita. Dalam surah An-Nisa ayat 75 Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati az-zalimi ahluha." Dalam ayat itu Allah katakan, kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah ketika kalian ditindas, atau ketika kelompok kalian, orang-orang yang ada di sekitar kalian itu ditindas, dijajah? Kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah untuk melawan segala macam penindasan? Mereka orang-orang yang lemah, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak, yang mereka selalu berdoa agar mereka dikeluarkan dari sebuah negeri yang telah menindas penduduknya, menindas mereka. Nah, sehingga perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, penjajahan, eksploitasi manusia kepada manusia yang lain ini harus dilakukan sebagai bentuk penjagaan penghormatan diri. Bukankah dulu ketika negara kita ini dijajah oleh asing, maka pejuang-pejuang kita berjuang dalam rangka membebaskan penjajah. Kalau dulu mungkin penjajahannya itu dalam bentuk fisik, militer,
Dan saat sekarang ini sudah tidak ada lagi penjajahan fisik dan militer, maka penjajahan dalam bentuk yang sekarang adalah dalam bentuk kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Sehingga kita pun juga harus lawan dengan kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau mulia kedudukan kita, maka kita pun juga harus bisa punya kemuliaan dari sisi kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian mesti kita jaga, kita pelihara dari kemuliaan yang telah Allah anugerahkan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk kita bisa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjaga eksistensi kita sebagai orang yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binasi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man ba'duhum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasardin wa khudh man khadal muslimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal bala wal fakhsha wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa syada'idal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi'ikum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.